Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cita Berliana sebagai moderator. Di sini saya dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama, Mufidah Nafisa, yang kedua Winarti, yang ketiga Farhan Rahmansyah, dan yang keempat Ilhan Rizky Pribadi. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Mufidah Nafisa, materi yang kedua akan disampaikan oleh Farhan Rahmansyah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Winarti, materi yang keempat akan disampaikan oleh Ilhan Rizky Pribadi, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon adalah salah satu dialek bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia, bahasa Cirebon masih digunakan oleh sebagian besar penduduk Cirebon dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas. Nah, penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu yang pertama, salam. Dalam bahasa Cirebon, salam yang umum digunakan adalah nggih, mangga, atau nggih, apa kabar, yang artinya silahkan apa kabar, atau silahkan bagaimana kabarmu. Yang kedua, pengenalan diri. Dalam bahasa Cirebon, untuk memperkenalkan diri biasanya digunakan frasa seperti abdi nyandak, yang artinya saya bernama, contohnya abdi nyandak Asep, yang artinya saya bernama Asep. Nah, yang ketiga, perkenalan orang lain. Untuk memperkenalkan orang lain biasanya digunakan kalimat ieu sih bade kuring tulung-tulung, yang artinya ini akan saya bantu. Contohnya, ya si Dede bade kuring tulung-tulung, yang artinya ini Dede akan saya bantu. Yang keempat, meminta maaf. Dalam bahasa Cirebon, untuk meminta maaf biasanya digunakan frasa punten, yang artinya maaf. Contohnya, punten abdi salah, yang artinya maaf abdi salah. Terima kasih. Kelima, berterima kasih. Dalam bahasa Cirebon, untuk mengucapkan terima kasih biasanya digunakan frasa hatur nuhun, yang artinya terima kasih. Contohnya, hatur nuhun pisan nggih, yang artinya terima kasih banyak ya. Keenam, mengajak seseorang. Untuk mengajak seseorang biasanya digunakan frasa dolanan maneh, yang artinya ayo main lagi. Contohnya, dolanan maneh nggih, yang artinya ayo main lagi ya. Ketujuh, menanyakan kabar. Dalam bahasa Cirebon, untuk menanyakan kabar biasanya digunakan frasa nambang kabar, yang artinya mau tanya kabar. Contohnya, nambang kabar, kabar isi, yang artinya mau tanya kabar keadaanmu. Yang kedelapan, berpamitan. Dalam bahasa Cirebon, untuk berpamitan biasanya digunakan frasa pamit dulu, yang artinya pamit dulu. Contohnya, pamit dulur abdi bubar, yang artinya pamit dulu saya pulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua implementasi penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan di berbagai situasi. Di antaranya, yang pertama yaitu berbicara dengan orang tua atau kerabat yang menggunakan bahasa Cirebon. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Cirebon dapat membantu terciptanya suasana akrab dan nyaman saat berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Dan yang kedua yaitu berkomunikasi dengan orang-orang di luar sekitar, seperti tetangga atau teman dekat. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Cirebon dapat membantu meningkatkan keakraban dan kedekatan antara individu-individu di lingkungan sekitar. Saya ambil alih untuk poin berikutnya. Poin yang ketiga yaitu berbelanja atau bertransaksi di pasar tradisional ataupun tempat wisata yang menggunakan bahasa Cirebon. Nah, dalam konteks ini tentunya penggunaan bahasa Cirebon dapat membantu memudahkan proses transaksi dan membangun hubungan yang baik, yaitu antara pembeli dan juga penjual.
Oke, untuk poin yang keempat yaitu menyampaikan informasi atau permintaan dengan menggunakan bahasa Cirebon di lingkungan kerja atau dalam aktivitas sosial lainnya juga boleh. Yaitu dalam konteks ini tentunya penggunaan bahasa Cirebon dapat membantu meningkatkan keakraban dan membangun relasi yang positif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk poin nomor 5, yaitu mengikuti acara adat ataupun upacara adat di daerah Cirebon. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Cirebon dapat membantu memahami budaya lokal dan menciptakan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Nah, ternyata penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membantu memperkaya pengalaman hidup dan juga memperluas cakupan interaksi sosial. Namun tentunya perlu diingat bahwa penggunaan bahasa Cirebon itu harus tetap memperhatikan etika dan juga kesopanan dalam berkomunikasi agar dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari terus berlangsung hingga saat ini. Ada beberapa perkembangan yang dapat dilihat. Yang pertama, peningkatan pemahaman terhadap bahasa Cirebon. Seiring dengan semakin maraknya gerakan pelestarian budaya lokal, masyarakat semakin memahami pentingnya melestarikan bahasa Cirebon. Hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan yang diadakan untuk mempromosikan bahasa Cirebon, seperti pelatihan bahasa, seminar, dan festival bahasa. Yang kedua, perkembangan media sosial. Dalam era digital saat ini, penggunaan bahasa Cirebon semakin berkembang melalui media sosial. Banyak pengguna media sosial yang membagikan informasi atau curhat menggunakan bahasa Cirebon sebagai bentuk identitas diri dan jati diri. Yang ketiga, kegiatan kesenian. Kesenian daerah seperti tari-tarian atau musik tradisional Cirebon juga turut mempromosikan penggunaan bahasa Cirebon dalam lirik dan ucapan selama pertunjukan. Hal ini membantu memperkenalkan bahasa Cirebon kepada khalayak yang lebih luas. Yang keempat, implementasi dalam pendidikan. Pemerintah dan institusi pendidikan juga mulai memperhatikan pentingnya melestarikan bahasa Cirebon dengan mengintegrasikannya dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, materi tentang bahasa Cirebon dapat disertakan sebagai bagian dari pembelajaran budaya lokal. Perkembangan penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Cirebon, semakin mudah pula bagi generasi muda untuk mempelajarinya dan melestarikannya di masa depan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.